Baiklah, di sini saya akan membahas yaitu tentang kromosom, DNA, dan gen. Kromosom terdiri atas beberapa bagian yaitu kromatid, kromomer, sentromer atau kinetochore, satelit, dan telomer. Yang pertama, kromatid. Kromatid adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom. Kromatid melekat satu sama lain di bagian sentromer. Yang kedua yaitu kromomer. Kromomer merupakan struktur berbentuk manik-manik, merupakan akumulasi dari materi kromatin yang terkadang-kadang terlihat pada tahap interfase. Yang ketiga, sentromer, yaitu daerah konstriksi di sekitar pertengahan kromosom. Pada sentromer terdapat kinetochore, yaitu bagian kromosom yang merupakan tempat pelekatan benang-benang spindle selama pembelian inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan sel. Yang keempat, satelit, yaitu bagian kromosom berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Yang kelima, telomer, merupakan daerah terujung kromosom yang berfungsi menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA tersebut tidak terurai. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibagi menjadi 4 bagian, yaitu telosentrik, yaitu tipe kromosom dengan ciri-ciri memiliki satu lengan berbentuk seperti batang dan letak sentromernya berada di ujung kromosom. Yang kedua, metasentrik, merupakan tipe kromosom dengan ciri-ciri mempunyai dua lengan yang sama panjang, berbentuk seperti huruf V, dan letak sentromernya berada di tengah kromosom. Yang ketiga, akrosentrik, merupakan tipe kromosom dengan ciri-ciri mempunyai dua lengan tidak sama panjang dan letak sentromernya di dekat ujung kromosom. Yang keempat, submetasentrik, yaitu dua lengan yang hampir sama panjang berbentuk seperti L dan letak sentromernya hampir di tengah kromosom. Dalam setiap sel tubuh terdapat dua tipe kromosom, yaitu autosom dan gonosom. Autosom tidak menentukan jenis kelamin dan umumnya disingkat A, dan gonosom menentukan jenis kelamin dan terdiri atas kromosom X dan kromosom Y. Setiap nukleus pada manusia mempunyai 46 kromosom terdiri atas 44 autosom dan 2 gonosom. Penulisan simbol pada kromosom laki-laki yaitu 22AA ditambah XY atau 44AA tambah XY, sedangkan pada perempuan sama dengan 22AA ditambah XX atau 44A tambah XX. Jumlah kromosom pada sel telur yaitu 22A tambah X dan jumlah kromosom pada sperma yaitu 22A tambah X atau 22A tambah Y. Yang kedua di sini saya akan membahas DNA. Kromosom terdiri atas asam nukleat dan protein. Asam nukleat terdiri atas DNA dan RNA. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. Suatu molekul DNA sangat panjang dan umumnya terdiri atas ratusan bahkan ribuan gen. Yang pertama, struktur DNA. DNA tersusun dari banyak nukleotida. Setiap nukleotida terdiri atas gugusan gula, asam fosfat, dan basa nitrogen. DNA merupakan dua rantai polinukleotida yang saling terpilih membentuk struktur double helix. Dalam rantai DNA sitosin atau C selalu dihubungkan dengan guanin atau G oleh 3 ikatan hidrogen. Adenin atau A selalu dihubungkan dengan timin atau T oleh 2 ikatan hidrogen. Yang kedua yaitu replikasi DNA. DNA dapat bersifat heterokatalitik dan autokatalitik. DNA bersifat heterokatalitik karena mampu membentuk RNA melalui sintesis protein, dan DNA bersifat autokatalitik karena bersifat melakukan replikasi menghasilkan DNA baru. Ada 3 hipotesis tentang replikasi DNA. Yang pertama yaitu replikasi konservatif. Bentuk struktur double helix DNA lama tetap, lalu menghasilkan struktur double helix DNA baru. Yang kedua, replikasi semi-konservatif. Struktur double helix DNA memisahkan diri dari setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya. Yang ketiga, replikasi dispersif. Struktur double helix DNA terputus-putus, lalu segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama membentuk DNA baru. Beberapa enzim yang berperan dalam replikasi DNA yaitu 1. Enzim helikase yang berfungsi menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi 2 rantai tunggal mononukleotida. Yang kedua, enzim polimerase berfungsi merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru. Yang ketiga, enzim ligase berfungsi menyambung ulir tunggal DNA yang baru terbentuk.
Yang ketiga, di sini saya akan membahas gen. Di dalam kromosom terdapat substansi genetik yang dapat menentukan sifat individu, yaitu DNA. DNA membawa informasi genetik berupa basa-basa nitrogen. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Gen yang terletak pada lokus bersesuaian pada pasangan kromosom homolog yang disebut alel. Apabila dalam lokus yang sama terdapat lebih dari satu alel, disebut alel ganda. Setiap gen bertanggung mengontrol satu sifat khusus. Suatu gen biasanya dituliskan dengan simbol huruf. Huruf kapital untuk gen pembawa sifat dominan dan huruf kecil untuk pembawa sifat resesif. Susunan gen dalam suatu individu disebut genotipe, sedangkan sifat yang tampak disebut fenotipe.